Intinya ketika teman-teman cross check, saya bilang jangan terpaku terdiam di depan dosen. Usahakan teman-teman komunikasi. Apapun itu yang dikomunikasikan acara atau apa, yang penting nyambung dengan relate sama yang akan kita osengkan. Misalkan sekali, selamat pagi Bapak, saya Mas Rizky. Jangan bilang suster ya, karena kalau suster itu kagak ada suster cowok kan. Selamat pagi Bapak, saya Mas Rizky, perawat yang dinas pagi, yang masuknya sudah jam 7 sampai jam 2 siang. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Itu identifikasi. Ya, oke, tanggal lahirnya Pak? 2003. Oke. Itu penting. Kita memperkenalkan diri, kita menanyakan nama pasien dan tanggal lahir, itu identifikasi pasien. Kemudian kontrak waktu, menjelaskan tujuannya mau apa, waktunya berapa lama, kemudian persiapan alat. Ya kan? Bapak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kekuatan otot dan tulang Bapak. Kurang lebih 15 menit, apakah Bapak bersedia? Ya Bapak, untuk saat ini ada keluhan Pak di bagian badan Bapak yang kurang nyaman? Ya ada. Bapak mohon izin saya persiapkan dulu ya Pak ya, alat-alatnya, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Oke, kita balik. Mempersiapkan alat, setelah alat dipersiapkan, ini ya. Oke, kita dekatkan, jangan lupa cuci. Balik lagi Bapak, sekarang peralatannya sudah siap, kita bisa mulai Pak. Ya, kita cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Ingat, kalian mahasiswa cuci tangan harus dari awal udah paham. 6 langkah. 6 langkah. Karena gini, ada yang saklek dari 1, 2, kemudian 4, 6. Keluar nanti ya, ulang lagi. Itu yang gak enak. Jadi cuma cuci tangan aja itu fatal. Jadi cuci tangan kita tolong 6 langkah. Ya, 6 langkah. Kemudian setelah itu, kalau misalkan pertama kita pemeriksaan, entah itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan muskuloskeletal, kita inspeksi dulu. Kita lihat dari kasat mata normal, ya kan? Dari kasat mata kan normal nih, nggak ada yang panjang sebelah atau misalkan kecil sebelah. Baru setelah inspeksi nanti kita mohon izin Bapak, instrumen saya ya, anggaplah pakai instrumen ya, kita cuci tangan. Udah nggak usah. Nanti habis kan. Pertama, ya kan? Memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, tadi udah. Kontrak, memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Apa posisinya mau seperti ini atau mau saya naikkan tempat tidurnya, itu supaya pasien nyaman pada saat pemeriksaan. Kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman, jangan terkecoh. Ciptakan lingkungan yang nyaman itu jaga privasi pasien. Ya, ketika sudah jaga privasi pasien, maka kita mulai ya. Amati adanya kontraktor itu misalkan tangannya bengkok, kakinya misalkan bengkok juga, cacat lah ibaratnya. Itu dari inspeksi. Kemudian ukuran otot. Kalau ukuran otot kita lihat kanan sama kiri simetris enggak. Misalkan mohon izin bisa diangkat tangannya. Oke, kanan kiri sama. Kemudian dengan cara seperti ini aja kita udah bisa menilai kan kekuatan ototnya. Dia udah bisa angkat tangan. Tinggal kasih tangan Bapak. Itu tapi kita sesuai daftar tilik ya. Kemudian jika didapatkan perbedaan antara kedua sisi, ukuran keduanya dengan menggunakan meteran. Makanya kenapa tadi meternya dipakai. Cukup gini aja kan nggak mungkin begini kan. Kecuali kalau misalkan dia ada kelainan tulang belakang, biasanya agak gini. Nah biasanya tuh dia kalau misalkan ke tangan pasti gini. Tapi bukan karena kelainan panjang tangannya, tapi karena posisi tulangnya begini jadi gini. Bengkok, skoliosis. Jadi gini. Bukan karena struktur tangannya yang tapi kalau misalkan lebih spesifik lagi kita bisa ukur tangannya. Ya. Jadi misalkan kan ini normal ya, anggaplah nggak normal ya. Amit ya, alhamdulillah ya. Kita dari bahu sampai dengan ujung jari tengah. Karena yang paling banyak kan ujung jari.
berarti sama yang ini juga. Wah, ini 73. 75 sama ya. Sama ya Pak ya, simetris ya Pak ya. Sama halnya kedua kaki juga, panjangnya berapa ya, tapi gak usah semuanya lah ya. Oke, kemudian lakukan palpasi. Dari mulai inspeksi ke palpasi, kan nggak mungkin di tulang ada auskultasi kan. Baru pegang. Pak, ada nyeri nggak Pak? Nggak ada ya. Oke, ini baru ke kaki. Usahakan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Ada takutnya? Pak, ada sakit nggak Pak? Nggak ada ya. Oke, secara palpasi aman. Baru kita lanjut ke poin 5. Uji kekuatan otot dengan cara menyuruh klien menarik atau mendorong tangan pemeriksa, bandingkan kekuatan otot ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Yang tadi, Bapak bisa angkat tangannya. Oke, coba lawan Pak, diangkat. Oke, baik. Lagi Pak. Oke, tangan kirinya Pak, diangkat Pak. Oke, sip. Iya, karena kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian Bapak bisa genggam tangan saya Pak. Oke, sip. Kepala yang kencang Pak. Oke, sip. Baik. Waalaikumsalam. Oke, sip. Baik, Bapak. Kekuatan berarti ini kekuatan ototnya bagus. Ya, berarti bisa dinilai. Ya, karena kenapa? Kalau misalkan naik turunnya itu kekuatan bahu dan muskulodeltoideus sama ke sini, bicep sini. Tapi kalau misalkan untuk genggam itu kekuatan di jari, kekuatan di sini. Ya, misalkan nggak dilepas ya itu kekuatannya di sini. Tapi kalau misalkan ini, nah, cukup dengan itu aja kita udah bisa menilai sampai sini sebetulnya. Tapi nanti dari sini ada lagi. Ya kan, amati kekuatan suatu bagian dengan cara memberi penahan secara resisten. Itu tadi kanan kiri. Kekuatannya sama, dokumentasikan 555. Ya kan? Kemudian nomor 7-nya, coba nomor 7-nya sebetulnya. Deformitas yang tadi. Kalau misalkan ketika kita lihat, misalkan kan ada tonjolan, ini bukan tonjolan abnormal yang di tulang ya. Iya. Deformitas itu kelainan pada tulang. Atau misalkan makanya, Pak, sakit nggak? Kalau itu udah kita kasih ini yang kalau tadi kan cuma amati aja. Kalau amati itu kan secara inspeksi. Oh iya, normal. Nggak ada deformitas, nggak ada yang tadi talus tambahan tulang. Kalau misalkan asam urat kayak ada tonjolan tambahan di tulang, nah itu amati yang deformitasnya itu. Ya, atau misalkan cacat, misalkan ini bengkok atau apa. Ya, nomor 8-nya. Palpasi untuk mengetahui adanya edema atau nyeri pekat. Nah, palpasi. Kalau tadi kan amati itu cuma lihat ada odem kan di sini. Kalau misalkan asam uratnya tinggi biasanya tuh ada yang bengkak di sini, bentuk halus, ini tulang tambahan gitu. Nah itu amati. Kalau tadi palpasi, Bapak ada nyeri nggak Pak? Nggak ada. Ada ya Pak ya, bagian sendi-sendinya. Maaf ya Pak ya. Nggak ada ya Pak ya. Semuanya di bagian sendi, di tulang. Kemudian, pokoknya kan dari awal kita udah tanya, Pak ada yang sakit nggak Pak selama pemeriksaan? Kemudian yang 9-nya amati keadaan tulang untuk mengetahui adanya pembengkakan. amati, ini beda deh. Coba deh, yang 9-nya kalau amati masih ke inspeksi. Ya pokoknya amati ada pembengkakan, ada deformitas, kemudian adanya bengkak. Amati, intinya jangan amati deh. Inspeksi dari deformitas, bengkak, simetris, kemudian tadi itu apa lagi deformitas itu diamati atau diinspeksi. Baru pas palpasi ada nyeri tekan atau ada pembengkakan tidak. Gitu. Intinya kalau dirangkum itu sampai dengan poin 9 itu kan amati deformitas, terus palpasi kalau adanya nyeri atau bengkak, kemudian amati adanya
apa tuh yang tadi yang ke-9? Pembengkakan dan tulang untuk mengetahui adanya pembengkakan. Nah itu ada keadaan tulang adanya pembengkakan. Ini inspeksi dan palpasi. Terus lanjut lagi ke palpasi. Iya. Nah palpasinya ke otot. Oke, nomor satunya Itu klien menengok ke salah satu sisi dengan melawan tekanan tangan pemeriksa. Bapak boleh disatukan duduk. Oke. Nah, ini kita mau ngecek muskul sternok tulang ini ya, tulang dada. Yang juga ininya. Ya kan sternok itu tulang dada. Skilling. Bapak bisa nengok ke kanan. Kalau misalkan ada tahanan, berarti itu kekuatannya di kanan. Ya kalau misalkan dia nggak kayak begini ya udah. Ya biasanya pasien atas. Pak bisa nengok kiri Pak. Nah ini kan sama halnya kayak fleksi, ekstensi, rotasi. Itu dari situ juga. Ya jadi tapi untuk pemeriksaannya Bapak bisa nengok ke kanan. Bisa nengok kiri. Nanti kita tahan gitu ya Pak? Ditahan ya Pak? Ditahan ya Iya, berarti? ditahan, tapi jangan ditahan. Kalau misalkan ini, Bapak bisa nengok kanan. Bisa nengok Penahanan kiri. dari diri. Intinya sih, dia bisa melawan tahanan kita. Tapi jangan gede dulu. Kasihan juga. Nggak bisa. Terus dari situ ke bawah nomor 2-nya. Trapezius, terapan kedua tangan pada bahu klien dan klien mainkan bahu melawan tekanan. Bapak diangkat bahunya Pak. Nggak usah deket. Langsung aja, Pak diangkat. Nah, Oh gitu. ini otot Trapezius. Ya, jadi dimulai dari sini. Ini yang sterno, otot sterno, yang ini dada. Suruh nengok. Kalau untuk yang ini trapezius, atas naik Pak, diangkat bahunya. Oke, itu otot trapezius. Kemudian deltoideus, Bapak bisa rentangkan tangannya Pak. Lagi Pak. Ini deltoideus, trapezius. Ini sternocleidomastoideus kalau nggak salah. Ya kan? Sternocleidomastoideus, trapezius, deltoideus. Apa ini? Iya. Serasa kakak tingkat kan? Kenapa? Oke, diangkat ya Pak bahunya. Oke, bagus Bapak. Bisa direntangkan Pak tangannya. Oke, sip. Jadi ini yang trapezius itu dia ngangkat. Kalau deltoideus, kita kan mau ngecek yang ininya, otot sininya. Jadi pas kita tekan sini, dia bisa ngangkat gini. Dia minta diajarin atas. Oke, ada lagi? Ada yang bertawa. Trapezius, kemudian deltoideus. Ya, jadi Bapak bisa rentangkan tangannya. Jadi otomatis kan kalau dia rentangkan dia akan Dia main delta apa nih? Del gila. Del apa? sebetulnya ada lagi ketika Delta Deus. tiduran lagi Pak. Nah. Oke Pak ya, jadi relax aja, Bapak nggak usah ditahan. Kita tekuk kaki ini. Bapak ada sakit nggak Pak? Ada ya, nggak ada tarikan sini ya? Oke, itu otot cervical sih. Tapi nggak ada di situ kan? Ada. Jadi otot cervical sini. Kalau misalkan dia tegak, itu pasiennya cervical syndrome. Jadi di sininya otot-otot sininya tegak. Berarti kiranya berapa? Kalau itu cuma untuk menilai ininya aja. Atau misalkan kaku kuduk. Kaku kuduk itu kalau misalkan pasiennya diginiin aja udah sakit, kesakitan, itu tanda-tanda radang selaput otak, meningitis. Itu kekuatan itu menghasilkan otot di sini sebetulnya. Tapi kalau misalkan meningitis, tapi nggak di daftar sini kan nggak ada. Itu buat tambahan aja. Tapi takutnya dari lengan kita baru ke tangan. Ada harta karunnya tuh. Kunci ya, kunci rumah ya. Otot panggul. Posisikan klien telentang.
Kemudian dengan kedua tungkai ekstensi, minta klien mengangkat salah satu tungkai, dorong tungkai ke bawah. Bapak, tungkai mana? Ini apa ini? Bawah. Tulang kering. Tulang kering. Tibia fibulanya sini, ini tungkai. Ya. Oke. Bapak bisa angkat kakinya, Pak? Oke. Sip. Nah, cukup, Pak. Nah, kaki kirinya Pak diangkat. Oke. Jadi kita ke atas dong. Kenapa? Bukan di Enggak. Dia suruh angkat. Angkat, Ditahan. Pak. Kakinya, Pak. Oke. Sip. Kaki kirinya, Pak. Oke. Ya. Nanti main tendang tangan yang terakhir. Itu untuk otot panggul karena yang berfungsi yang untuk angkat itu bukan di sini, tapi berasa di sini kan. Oh iya. Yang suruh ngangkat itu. Iya. Ya kan? Ayo Pak, diangkat lagi Pak. Ke atas. Oke. Apalagi kalau setinggi ini berasa banget ini kan pegel kan. Ya, jadi itu untuk mengukur kekuatan otot panggul. Ya, jadi tungkainya yang ditahan. Kemudian abduksi. Abduksi apa? Menjauh. Menjauhi, berarti kita kasih tahanannya dari sini. Ya kan? Kita baca, posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi, letakkan kedua tangan pada permukaan lateral masing-masing lutut klien. Minta klien meregangkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. Oke. Jadi kita ke nggak usah, lemas saja lemas. Ya kan? Ditekuk dua-duanya Pak. Oke. Lebih gampang begini. Jadi Bapak bisa didorong ke luar Pak kakinya. Oke. Ini abduksi. Jadi menjauh. Takutnya takutnya ada hal-hal yang diingatkan. Ada pemeriksaan kaki dulu nih. Jadi abduksi itu kita beri tahanan di luar. Oke Pak, didorong Pak keluar. Oke, sip. Kalau adduksi kita kasih tahanan di dalam. Jadi hasilnya suruh keluar gini, sekarang ke sini. Abduksi, makanya tadi saya bilang pernah belajar rom nggak? Kalau udah belajar rom pasti gampang. Kalau abduksi itu tahanannya di luar. Kalau adduksi tahanannya di dalam. Apa? Abduksi dalam luar. Abduksi dalam. Intinya kalau dalam. misalkan dia Adduksi duk. otomatis kan Adik pasti gede. dia tahannya di dalam. Abduksi. Aduk dalam. Abduk luar. Abduksi di luar. Pasti otot memeriksa apakah ada kelainan otot atau kekuatan. Ya tadi kalau misalkan ininya lemas, ya otomatis ini aja sparringnya berapa? Lemas. Bahkan kalau 0 nggak mungkin pasang bisa itu. Pasti lemas. Pasang seperti ya. Oke, kemudian kita lari ke bicep lagi. Naik lagi ke atas, harusnya tadi ini berurutan ya, kita di atas dulu. Untuk bicep itu ada di sini. Bicep, tricep itu ada di tulang pemirus ini, ya di lengan atas. Bicep dan tricep, minta klien merentangkan kedua lengan dan mencoba menekuknya. Pemeriksaan menekan dengan agar tetap ekstensi. Berarti ini hasilnya agak halus, ya. Oke. Kemudian gimana caranya? Tadi minta klien merentangkan kedua lengan. Kenapa? Kemudian pemeriksa menahan lengan agar tetap ekstensi. Jangan, di video ini. Kemudian mencoba kedua lengan dan mencoba menekuknya. Otomatis ketika dia menekuk itu kan harusnya ke sini kan. Bisa tarik. Gak apa-apa, kencengin aja. Ini nanti saya lepas. Oke, sip. Oke, didorong Pak. Nah, ini berarti bisa dan bisa. Sama halnya kayak adduksi. Tapi ini aja bisa teman-teman ke sini, bisa juga ke sini. Oke Pak, dilurusin tangannya supine pronasi, tahu kan?
Pronasi, supinasi. Pronasi lebih bagus daripada supinasi. Lebih bagus memberi daripada istilahnya ya. Oke, Bapak coba ditekuk Pak tangannya. Ya, itu yang bicep. Kemudian yang tricep yang minta klien menekuk kedua lengan dan mencoba merentangkannya melawan usaha pemeriksa untuk membuat lengan klien tetap fleksi. Ya kan? Ini ditekuk, baru suruh dorong. Dorong Pak. Kalau bicep itu kan dia naik ke atas. Kalau tricep itu dia otot yang di sini. Ya. Intinya Tricep 14. Bicep. lurusin dulu. Lurus. Oke, Bapak bisa ditekuk tangannya, Pak. Oke. Bicep. Kan, coba dibaca. Ini kan Bicep bisa adalah bisa. minta klien merentangkan kedua lengan dengan mencoba menekuknya. Dia mencoba menekuk. Ya kan? Kalau tricep, minta klien menekuk kedua lengan dan mencoba merentangkannya melawan usaha. Berarti dari menekuk. Oh. Kalau udah paham langsung gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bicep tricep? Intinya bicep ke akhir. Kalau tricep dia ke bawah. Ya. Masuk gitu ya kan. Nah, kemudian otot pergelangan tangan dan jari. Otot pergelangan dan jari minta klien meregangkan kelima jari, diregangkan. Kemudian melawan usaha pemeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Ya tadi saya bilang. Oke, Bapak genggam tangan saya. Yang kenceng Pak. Oke, usahakan kita lepas. Kalau misalkan dia kuat, otomatis kekuatan ototnya 5. Ya. Kemudian kekuatan genggaman ya tadi udah bisa ya. Tadi kan otot pergelangan tangan dan jari meregangkan kelima jari dan melawan usaha pemeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Jadi usaha gitu. Tapi tetap aja kalian cukup ini juga udah mewakili. Kan ada kekuatan otot kelima jari, kekuatan genggaman. Kemudian hamstring. Posisikan klien telentang, kedua lutut ditekuk. Oke. Bolak balik ya Pak. Bangun tidur terus ya Pak ya. Sesuai daftar riliknya Pak. Bangun tidur. Pusing. Kemudian hamstring. Posisikan klien telentang, kedua lutut ditekuk, minta klien meluruskan tungkai melawan tahanan pemeriksa. Ininya udah ditekuk. Kemudian hamstringnya minta klien meluruskan tungkai melawan tahanan pemeriksa. Jadi si pasien ini suruh nendang. Ya Pak, dibantu tendang Pak. Apa sih? Ya, sebetulnya sini. Coba gua mau lihat tendang ke bawah gimana. Ya, Pak, dibantu tendang lagi Pak. Oke. Hamstring ya. Itu hamstring. Quadricep yaitu posisikan klien telentang, lutut setengah ekstensi. Klien menahan usaha pemeriksa untuk memfleksikan lutut. Gimana? Nah, ayo. Oke. Pasiennya ini yang quadricep ya. Posisikan klien telentang, lutut setengah ekstensi. Ekstensi apa? Ekstensi lurus, ekstensi. Berarti kan quadricep ini adalah posisikan klien telentang, lutut setengah ekstensi. Setengah ekstensi di mana? Ya kan? Setengah ekstensi, klien menahan usaha pemeriksa untuk memfleksikan lutut. Jadi ketika ini Pak coba difleksikan, berarti kalau fleksi di mana? Tekuk. Pak coba diangkat Pak. Ini ditahan. Nahan lututnya supaya pasien nggak naik ke atas lutut. Kalau misalkan kuat otomatis dia 5. Ya. Otot mata kaki dan kaki. Minta klien melawan usaha pemeriksa untuk mendorsofleksi. Dorsofleksi gimana? Gini ya. Dorsofleksi. Gini. Fleksi. Fleksi ekstensi. Rumah atuh. Mondek ya kan.
Oke. Oke. Otot mata kaki dan kaki. Minta klien melawan usaha pemeriksaan, mendorsofleksikan kakinya dan kembali melawan usaha pemeriksaan untuk memfleksikan kakinya. Kakinya itu, kalau misalkan ini ekstensi, hiperekstensi berarti kemana? Kalau dorsofleksi kemana? Ya, ke bawah. Berarti suruh pedal gas, ya kan? Karena kan yang mau kita nilai ini ya, kekuatan mata kaki. Ya. Kemudian setelah itu enggak yang di otot mata kaki. Intinya sih dia suruh untuk apa? Mendorsofleksi. Tekan Pak. Oke, sip. Lagi Pak. Arahnya angkat naik ke atas. Jadi intinya dorsofleksi, hiperekstensi. Jadi pengecekannya jadi ke bawah. Ya. Kemudian palpasi tulang ekstremitas dan setiap persendian untuk menemukan area yang mengalami edema atau nyeri tekan, bengkak, krepitasi dan nodul. Nah ini tadi yang pas awal inspeksi palpasi. Sekalian tadi pas waktu kita rom, ini sekalian kita cek. Misalkan krepitasi ada yang tahu? Iya, di sini. Tapi bukan sendi yang gitu. Ketika kita pegang, jadi kayak apa? Plastik. Nah, kalau bubble wrap kan bumi. Ya, resek sendiri. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada bunyi. Nah, dari samping. Jadi pastikan yang di sini itu. Ya. Kalau nodul itu apa nodul? Ada yang tahu nodul? Nodul? Yang buat belajar. Nodul itu adalah benjolan. Misalkan kayak tadi benjolan yang tadi di sini. Iya, benjolan. Atau misalkan istilah iniannya kapalan. Bukan. Kalau misalkan ini aja nodul, iya itu nodul juga benjolan. Kalau misalkan nodul yang itu kayak daging jadi. Oh kayak. Ya jadi kalau misalkan tiba-tiba ada benjolan ini, nah itu nodul. Itu nodul juga. Ini pada contohnya Pak. Hah? Iya itu. Dia tuh kayak dia apa bukan nodul. Dindakur. Sebetulnya kalau coba kita udah. praktekin. Apa? Kita pasiennya mulainya duduk ya. Pak, kita